Coba kamu jelaskan. Apa alasanmu sampai menyakiti kekasihku? Jelaskan Anya. Apa kamu memang cemburu pada adikmu? Karena dia sudah berhasil merebutku darimu. Tanya Zaki sambil tersenyum ketus. Mendengar ucapannya, tentu saja Anya langsung tertawa. Dasar pria bodoh. Mau saja ditipu wanita murahan itu. Kamu pikir aku cemburu padanya begitu? Memangnya kamu siapa? Apa wajahmu sangat tampan sehingga aku harus cemburu? Ucap Anya meledek Zaki. Zaki semakin murka karena dia pikir Anya sudah berani melawan ucapannya dengan kata-kata yang tidak mengenakan hati. Kamu memang munafik. Kamu tidak mau mengakuinya. Apa kamu tidak malu Anya? Kenapa kamu berani mengusik kehidupan adikmu lagi? Ucap Zaki kesal. Anya yang muak. Dia mendekat ke arah Zaki sambil menyilangkan tangannya di dada. Tadi kekasihmu datang ke sini bersama selingkuhannya. Ucap Anya dengan tenang. Zaki mengerutkan dahinya. Dia tidak mengerti dengan apa yang dikatakan olehnya. Apa maksudmu? Tanya Zaki pelan. Biar aku perjelas lagi agar kamu mengerti. Ferin dan Sandi datang ke rumahku tadi. Mereka bilang ingin berduaan di rumah ini agar aman. Dan asal kamu tahu Zaki, ternyata kamu juga sudah diselingkuhi oleh kekasihmu itu. Anya bicara sambil tersenyum puas. Sontak saja hal itu membuat Zaki terkejut. Apalagi setelah mendengar nama Sandi. Dia langsung teringat rekan kerjanya. Jangan menuduh orang sembarangan kamu Anya. Pasti kamu hanya mengada-ngada saja kan? Bentak Zaki. Dia tidak terima dengan ucapan Anya. Yang menduga mungkin saja dia hanya menuduh adiknya saja. Siapa yang menuduh orang sembarangan? Aku bahkan mempunyai bukti yang kuat. Tapi untuk apa aku menunjukkan bukti itu padamu? Pasti kamu tidak akan percaya kan? Anya bicara sambil tersenyum ketus. Tentu saja hal itu membuat Zaki semakin penasaran. Sebenarnya dia juga ingin tahu apa benar Ferin dan Sandi sudah berani berselingkuh di belakangnya. Apa kamu dendam Anya? Apa kamu masih belum bisa melupakanku? Tanya Zaki. Dengan percaya dirinya dia bicara seperti itu. Dasar tidak waras. Lebih baik kamu pergi dari rumahku. Jangan pernah berani menginjakkan kakimu di rumahku ini. Lihat semua barang-barang milikku sudah kamu hancurkan. Dan nanti aku akan memberimu kejutan juga Zaki. Pasti kamu sangat syok dan tidak percaya. Ucap Anya dengan tegas. Mendengar ucapannya, Zaki sama sekali tidak takut dengan apa yang dikatakan oleh Anya. Dia malah berani menantangnya. Kamu hanya seorang wanita yang lemah. Kamu wanita yang tidak bisa memuaskan hasrat suami. Kejutan apa maksudmu? Jadi ceritanya kamu sedang mengancamku begitu. Kamu pikir aku akan takut? Sialan kamu Anya. Dasar wanita tidak tahu malu. Aku sudah tidak mencintaimu. Jangan pernah berusaha untuk mendapatkan cintaku kembali. Zaki bicara dengan nada tinggi. Anya merasa ucapan Zaki hanya omong kosong saja. Padahal Anya juga sudah mati rasa untuk pria yang sudah berani menyakiti hatinya itu. Kupikir kamu dan Ferry memang sudah gila. Untuk apa aku menjelaskan semuanya padamu? Apa kamu mau melihat bukti bahwa Ferin dan Sandi memang berselingkuh? Aku tidak pernah punya rasa cemburu pada kalian. Aku hanya tidak suka jika Ferin berani merebut Sandi dari istrinya. Aku benar-benar muak dengan kekasihmu itu. Ucap Anya dengan penuh amarah. Zaki langsung terdiam dan menatap heran ke arah Anya. Entah kenapa dia merasa yakin jika ucapannya memang tidak bercanda. Wanita seperti Ferin tidak akan cukup satu pria. Dia pasti akan melakukan hal yang sama lagi. Jika dipikir lagi, untuk apa dia memilihmu? Apa dia tidak menyesal? Anya bicara sambil tersenyum ketus. Kurang ajar. Zaki yang merasa tersinggung. Dia langsung menampar pipi Anya dengan kencang. Sontak saja hal itu membuat Anya terkejut. Dia langsung memegang pipinya yang terasa sakit. Sekarang aku sadar. Kamu hanya iri pada kami kan?
Kamu bicara seperti itu karena kamu cemburu kan? Munafik. Bilang saja jika kamu tidak bisa melupakanku. Jangan berbelit-belit seperti ini, ucap Zaki dengan tegas. Ternyata Zaki masih saja percaya diri. Jika Anya memang tidak bisa melupakan dirinya, sampai-sampai dia berani melakukan hal itu. Perlahan Anya menoleh ke arah Zaki. Kini dia benar-benar marah dan tidak akan pernah memaafkan Zaki lagi. Berani sekali kamu menampar pipiku, ucap Anya sambil mendekat ke arah Zaki. Zaki yang merasa ngeri. Perlahan dia juga mundur karena takutnya Anya tidak akan segan-segan untuk menyakitinya. Kenapa kamu mendekat ke arahku? Jangan memaksa orang yang sudah tidak mencintaimu lagi. Dasar memalukan, bentak Zaki. Karena tidak bisa lagi menahan amarahnya, Anya menendang tubuh Zaki sampai dia terpental. Rintih Zaki. Dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya karena dia sampai menabrak tembok tadi. Anya mengepalkan tangannya. Dia yang sudah terpancing emosi, mengambil pecahan kaca yang ada di lantai, lalu mendekatkan benda itu ke arah Zaki. Apa-apaan kamu? Ucap Zaki. Dia panik. Bukannya kamu menantangku, Mas. Kenapa kamu terlihat takut sekarang? Kamu pikir aku hanya wanita bodoh yang bisanya cuma nangis, merenungi nasib begitu? Tidak, Mas. Aku akan membuktikan jika aku bisa membuatmu kapok dan jerah. Anya bicara sambil tersenyum licik. Kenapa kamu melakukan hal ini, Anya? Apa kamu ingin kembali hidup bersamaku? Tanya Zaki. Tanpa diduga, Anya langsung menggoreskan pecahan kaca itu pada tangan Zaki, sehingga dia berteriak kesakitan. Apa yang kamu lakukan? Sialan, teriak Zaki kesakitan. Anya menghentikan aktivitasnya dan menatap sinis ke arah Zaki. Jika kamu berbicara yang tidak penting lagi, maka benda ini akan merusak tubuhmu, Mas, ucap Anya sambil tersenyum. Zaki menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka jika Anya akan senekan itu padanya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Ya, aku tahu Sandi selalu bermain dengan wanita di luar sana. Tapi aku tidak percaya jika Ferin adalah salah satu korban pria itu. Aku juga yakin jika Ferin hanya mencintaiku saja, ucap Zaki dengan nada kesal. Anya hanya tersenyum dan kembali mendekatkan benda itu pada tangannya. Jangan, Anya. Apa kamu sudah tidak waras? Aku sudah tidak berdaya sekarang. Kakiku sangat sakit, ucap Zaki. Mendengar hal itu, Anya langsung tertawa dengan kencang. Apa kamu sangat yakin pada kekasihmu itu? Dia sangat mencintaimu kan? Dia tidak mungkin mengkhianatimu kan? Apa kamu benar-benar ingin melihat buktinya? Tanya Anya. Tanpa menunggu lama, Anya mengambil ponsel miliknya dan memperlihatkan sebuah foto di mana Sandi dan Ferin sedang berciuman bibir. Zaki langsung terdiam dan mematung. Dia sekarang melihat dengan jelas jika hubungan mereka berdua memanglah sangat dekat. Aku tidak terima karena Ferin berani merebut suami Mbak Selvi. Jika aku tidak kasihan pada wanita itu, aku juga tidak akan pernah menyakiti Ferin. Dan sekarang aku perjelas lagi padamu, Zaki. Aku sudah mati rasa. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu bicarakan. Mau bahagia ataupun menderita bersama kekasihmu, aku tidak peduli. Anya bicara dengan nada tinggi. Dia terus mencoba menjelaskan pada Zaki. Zaki mengepalkan tangannya. Kini dia sadar alasan Anya bisa semarah itu pada adiknya. Ternyata Ferinlah yang cari gara-gara sendiri. Zaki juga tidak menyangka jika kekasihnya tega berselingkuh di belakangnya. Bab ke-60. Oh iya Zaki, apa kamu juga ingin tahu rahasia Ferin yang lainnya? Tanya Anya sambil menyilangkan tangannya di dada. Mendengar hal itu, Zaki semakin dibuat ketakutan. Dia baru tahu jika Anya bukan wanita yang bodoh seperti yang dia kira sebelumnya. Apalagi Anya. Apa kamu belum puas? Zaki bicara dengan memasang wajah yang sendu.
Dia juga masih merasakan sakit di tangannya. Ditambah ucapan Anya yang membahas soal kebusukan Ferin. Itu semakin membuat Zaki tidak berdaya. Jika aku membicarakan masalah ini, pasti kamu akan lebih terluka. Karena apa? Karena selama ini kamu sudah ditipu olehnya. Apa kamu yakin jika dia sedang hamil? Anya bicara sambil tertawa pelan. Zaki menarik napas kasar. Perlahan dia berdiri dan mendekat ke arah Anya. Entah kenapa dia langsung tidak enak hati saat mendengar ucapan Anya. Kenapa kamu malah membicarakan soal kehamilan Ferin? Apa kamu memang iri? Tanya Zaki menduga. Iri? Untuk apa aku iri pada Ferin? Karena memang dia hanya pura-pura hamil saja. Deh, betapa terkejutnya Zaki saat mendengar ucapan Anya. Dia sampai membelalak mata saking tidak percayanya. Jangan bicara omong kosong kamu Anya. Kamu sudah keterlaluan. Ya aku tahu kamu sangat membenci adikmu kan? Tapi kenapa kamu jahat sekali? Aku minta kamu jangan menuduh adikmu dengan kejam seperti ini. Dia benar-benar hamil. Aku yakin itu. Ucap Zaki dengan nada tinggi. Sud, jangan bicara seperti itu. Karena mulai sekarang, dia bukan adikku lagi. Aku tidak peduli kamu mau percaya atau tidak. Yang jelas aku sudah berusaha memberitahumu. Ucap Anya sambil tersenyum. Jika Ferin ingin menghancurkan kehidupan kakaknya, maka sekarang Anya juga bisa melakukan hal yang sama. Dia akan membeberkan kebohongan-kebohongan Ferin pada Zaki. Apa buktinya Anya? Kalau tidak ada bukti, aku tidak akan percaya dengan ucapan yang keluar dari mulutmu. Ucap Zaki dengan tegas. Mendengar hal itu, Anya berjalan menuju ke arah kamarnya. Dia akan membuktikan sesuatu pada Zaki, agar dia bisa paham dan sadar. Zaki terlihat kebingungan. Dia merasa lemas tidak berdaya. Dia juga masih belum percaya jika Ferin hanya berpura-pura hamil saja. Tidak berselang lama, Anya sudah kembali sambil membawa selembar kertas pada Zaki. Coba kamu baca dengan baik dan jelas. Ucap Anya sambil menyodorkan kertas itu pada Zaki. Zaki menelan air ludahnya. Dengan terpaksa dia mengambil kertas itu dari tangan Anya. Lalu Zaki mulai membaca isi dari kertas itu. Dan dari kesimpulan yang Zaki baca, ternyata Anya sehat dan tidak mandul. Bagaimana, apa kamu sudah membacanya? Tanya Anya. Dia masih terdiam. Zaki terus memandangi kertas itu dengan tatapan kosong. Padahal selama ini dia mengira Anya adalah wanita mandul yang tidak bisa mempunyai anak. Selama ini kamu mengira jika aku mandul kan? Sekarang sudah terbukti dengan jelas. Siapa yang mandul di sini? Pantas saja kamu selalu menolak jika diajak untuk cek kesehatan. Atau mungkin kamu sudah tahu jika kamu tidak bisa mempunyai anak. Ucap Anya sambil tersenyum. Mendengar ucapannya, Zaki mendongakkan wajahnya dan menatap wajah Anya dengan tatapan sendu. Jadi selama ini, aku yang mandul? Tanya Zaki dengan raut wajah sedih. Iya mas. Tapi jika kamu tidak percaya, silahkan kamu cek sendiri. Dan apabila jika kamu benar tidak bisa mempunyai anak, semoga saja kamu bisa kuat dan tabah. Ucap Anya dengan tegas. Tidak terasa air mata Zaki menetes begitu saja di pipinya. Dia benar-benar merasa sudah menjadi pria yang bodoh dan lemah. Kenapa kamu bersedih? Apa kamu sakit hati mendengar kenyataannya? Selama ini aku selalu berusaha menjadi istri yang baik untukmu. Aku juga berusaha menutupi kekuranganmu. Tapi ternyata kamu malah yakin Ferin akan memberimu keturunan. Tapi jika kamu yakin dia sedang hamil, buktikan saja sendiri. Kalau benar dia sedang hamil, berarti itu bukan anakmu. Ucap Anya dengan tegas. Anya akan berani bicara sekarang. Karena dia pikir sudah cukup selama ini dia diam dan hanya memendam rasa sakitnya. Apa benar aku mandul? Apa benar Anya? Aku tidak percaya dengan ucapanmu. Tidak mungkin aku mandul. Aku bisa mempunyai anak kan?
ucap Zaki kesal. Kini Zaki memegang kepalanya yang mendadak sakit. Dia tidak percaya dengan kenyataan pahit yang menimpa dirinya. Maaf Zaki. Ya benar, selama ini aku berusaha menutupi hal ini darimu. Aku hanya tidak mau kamu merasa tersinggung ataupun sakit hati. Tapi maaf, untuk sekarang aku harus bicara yang sejujurnya, jika memang itulah kenyataan yang terjadi. Ucap Anya dengan tenang. Zaki menjatuhkan dirinya di lantai. Kini dia merasa bersalah. Karena dari dulu Zaki selalu memojokkan Anya. Dia menduga Anyalah yang tidak bisa memberinya anak. Kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal, Anya? Kenapa? Tanya Zaki dengan memasang wajah yang sendu. Anya melihat ke arah Zaki dan menatap wajahnya dengan tatapan tajam. Karena aku selalu ingin menjadi istri yang baik untukmu. Aku rela disebut mandul. Itu semua demi siapa? Demi kamu. Tapi itu dulu, bukan sekarang. Aku sudah muak dan enggan berurusan lagi denganmu, Zaki. Silahkan kamu nikmati penderitaanmu bersama wanita pilihanmu itu. Semoga saja kamu tidak sakit hati menjalani hidup bersama seorang penipu. Anya bicara dengan nada tinggi. Zaki semakin tertampar dengan ucapan yang Anya lontarkan padanya. Dia yakin pasti sekarang Anya sangat puas, karena sudah membuat dirinya lemah. Aku tidak percaya. Kamu hanya menipuku saja, Anya. Aku sehat. Aku bisa mempunyai anak. Kamu yang mandul. Plak. Anya kembali menampar pipi Zaki dengan kencang. Dia muak dan kesal karena Zaki selalu meninggikan nada bicaranya. Pelankan suaramu di rumahku. Aku yang berhak melakukan apapun di sini. Aku tidak terima dengan bentakanmu tadi. Jika tidak percaya, kamu pergi saja ke dokter. Buktikan sendiri jika kamu memang mandul. Ucap Anya tidak mau kalah. Zaki langsung terdiam dan hanya menundukkan kepalanya. Kini dia tidak berani untuk menatap wajah Anya. Kamu hanya tertarik dengan wajah dan tubuh kekasihmu, kan? Sehingga kamu lupa akan segalanya. Tapi tidak apa-apa. Semoga saja setelah ini hubungan kamu dan Ferin tetap baik-baik saja. Dan jika dia benar-benar sedang mengandung, maka kamu harus bisa menerima anak itu. Ucap Anya sambil tersenyum. Tentu saja hal itu masih menjadi tanda tanya yang besar untuk Zaki. Bahkan dia sendiri pun tidak tahu harus berbuat apa setelah ini. Jika benar Ferin hanya pura-pura hamil, itu berarti Zaki harus pergi ke dokter untuk memeriksakan kesehatannya. Dan jika sebaliknya, Ferin memang sedang hamil, maka Zaki juga akan melakukan hal yang sama untuk membuktikan jika itu darah dagingnya atau bukan. Dia akan membuktikannya sendiri.